ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu. Terkait dengan 31 orang atau 61 orang yang sekarang ini diproses, itu melakukan perbuatan itu hanya hubungan atasan dan bawahan. Yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak? Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5. Dia berada pada jabatan yang strategis, bukan sembarang bintang 2, karena ada bintang 2 staf ahli, ada bintang 2 sebagai wakil apa gitu. Dia kan posisinya adalah kepalanya atau bosnya polisinya polisi. Kewenangannya memang sangat besar karena laporan itu langsung kepada Kapolri, karena dengan posisi sebagai Kadif Propam, sebagai penegak hukum di internal, ini bisa berbuat apa saja dalam arti bisa sudah menjadi rahasia umum. Kalau di kepolisian ini sudah sering kali terjadi transaksi pasal-pasal gitu. Kalau Kapolri yang mengerjakan itu saya kira tidak akan jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi membentuk tim kepresidenan gitu ya terkait dengan persoalan ini, saya kira itu akan meningkatkan citra Polri ke depan. Diungkap orang dekat Jokowi, kelompok Verdi Sambo bangun kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Irjen Verdi Sambo memiliki kerajaan sendiri di Polri. Kelompok Verdi Sambo ini disebut bisa merusak citra Polri yang presisi. Bahkan orang dekat Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo memiliki kelompok yang sangat berkuasa di Mabes Polri. Mahfud MD mengatakan di dalam internal Polri sebenarnya banyak masalah, terutama keberadaan kelompok berkuasa yang menghambat proses penyidikan, kasus menjadi terhambat secara struktural. Mahfud MD juga mengatakan kelompok Verdi Sambo ibarat menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Geng mafia bernama Satgasus di tubuh Polri yang dipimpin Irjen Verdi Sambo akhirnya dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penyebutan geng mafia berkodok Satgasus bentukan Verdi Sambo itu dilontarkan oleh Indonesia Police Watch. Geram dengan adanya geng mafia membuat Kapolri langsung membubarkan satuan tugas khusus yang diketahui bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Keberadaan Satgasus disorot oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dia menyebut Satgasus berkaitan dengan geng mafia di tubuh Polri. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun, mereka menyalahgunakan wewenangnya tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan tentang Satgasus Polri. Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Deddy mengatakan kepolisian telah mempertimbangkan pembubaran Satgasus ini berdasarkan efektivitas dan karena dianggap sudah tidak diperlukan. Anak buah dan jajaran Verdi Sambo yang diduga masuk dalam geng mafia mengintervensi kasus kematian Brigadir J. Hal itu membuat Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sikat habis kelompok pendukung mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kelompok itu diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J. Sugeng mengatakan bahwa Verdi Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara, sebab puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam dan Kasatgasus Merah Putih. Namun, saat ini Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatan tersebut. Di sisi lain, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. Akhirnya terbongkar dosa AKBP Jerry Siagian jadi kaki tangan Verdi Sambo, bawa amplop tebal ke LPSK. Berikut ini Wadireskrimum Polda Metro Jaya nonaktif AKBP Jerry Siagian dalam kasus Irjen Verdi Sambo
setelah membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Wadireskrimum Polda Metro Jaya nonaktif AKBP Ferdy Siagian ternyata punya peran besar dalam kasus Irjen Ferdy Sambo setelah membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. AKBP Ferdy Siagian merupakan sosok yang terus berupaya agar istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari pengakuan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu membeberkan kronologi awal mula adanya desakan untuk memberikan perlindungan kepada Putri Candrawati. Kendati begitu, dalam pertemuan tersebut tidak hanya dihadirkan oleh perwakilan dari LPSK bersama Polda Metro Jaya, melainkan ada perwakilan kementerian atau lembaga lain, misal dari Kementerian PPA, Komnas Perempuan, KPAI, staf kantor Presiden, dan ada dari LSM serta psikolog. Dari pertemuan tersebut dikeluarkan kehendak kalau pihak pengundang dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk segera keluarkan perlindungan Putri Candrawati. Hanya saja saat itu LPSK, kata Edwin, tidak bisa mengaminkan permintaan tersebut karena memang ditemukan adanya kejanggalan atas permohonan perlindungan yang dilayangkan Putri. Terlebih saat itu, LPSK belum menerima keterangan apapun dari Putri Candrawati karena yang bersangkutan masih belum bisa diperiksa. Tak hanya itu, dalam proses pemenuhan perlindungan ada syarat yang di dalam Undang-Undang Saksi dan Korban yang belum dipenuhi oleh Putri Candrawati, termasuk sifat penting dari permohonan perlindungannya tersebut. Lebih jauh, dalam pengakuan suami Putri Candrawati yakni Ferdy Sambo mengatakan adanya ancaman yang dialami oleh istrinya. Adapun ancaman itu berasal dari pemberitaan media saat kasus mencuat. Hanya saja, konstruksi tersebut menurut LPSK bukan ancaman bagi kasus tindak pidana. Dalam keterangannya, Edwin mengatakan rapat atau forum itu sendiri dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum AKBP Ferdy Siagian. Hanya saja, Edwin tidak menjelaskan secara detail siapa pihak yang mendesak pihaknya untuk memberikan perlindungan kepada Putri Candrawati. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan lalu memberikan tanggapan. Zulpan menyebut pihaknya menyerahkan segala perkembangan perkara yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J kepada Mabes Polri. Disinggung kembali mengenai sosok AKBP Jerry Raymond Siagian, apakah mengadakan rapat di Polda Metro, Zulpan enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, semua proses penyelidikan kasus itu telah menjadi wewenang sepenuhnya dari pihak tim sus dan Itsus yang dibentuk oleh Kapolri. Ia hanya menjawab agar kabar ini dikonfirmasi ke Mabes Polri. Sekedar informasi, AKBP Jerry Raymond Siagian telah dicopot dari jabatannya sebagai Wadir Krimum Polda Metro Jaya. Ia juga terlibat dalam pengerusakan tempat kejadian perkara. Anak buah Irjen Fadil Imran itu langsung ditahan di sel khusus Makobrimob Kelapa II, Depok, Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Ada amplop uang tebal. Peristiwa pemberian amplop terjadi beberapa hari setelah kabar kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan kondisi pemberian amplop itu membuat staf LPSK kaget dan syok, sehingga staf tersebut tidak menanyakan lebih detail tujuan pemberian amplop coklat itu. Edwin kemudian mengungkapkan kronologi kejadian perkara pemberian amplop tersebut. Ketika itu, 2 orang staf LPSK mendatangi kantor Propam Polri untuk melakukan koordinasi dengan Ferdy Sambo terkait pengajuan permohonan perlindungan termasuk untuk Baradae. Edwin menyebutkan peristiwa pemberian amplop itu terjadi saat salah satu staf LPSK sedang menunaikan ibadah sholat di Masjid Mabes Polri, sedangkan satu staf LPSK lainnya masih menunggu di ruang tunggu kantor Propam. Dia mengatakan pesan yang disampaikan itu berupa map yang di dalamnya berisi amplop berwarna coklat dengan ketebalan masing-masing amplopnya 1 cm. Kendati demikian, belum sampai dibuka isi amplop tersebut, seorang staf LPSK itu langsung menolak dan meminta untuk amplop itu dikembalikan. Edwin pun menuturkan pihaknya belum dapat memastikan isi dari amplop setebal 1 cm yang diberikan oleh petugas berseragam itu kepada staf LPSK. Sebab kata dia, pihak LPSK yang datang langsung ke kantor Propam itu sama sekali belum memegang amplop tersebut dan memilih langsung memerintahkan petugas untuk mengembalikan amplopnya. Untuk diketahui, LPSK telah menolak permohonan perlindungan kepada istri Irjen Ferdy Sambo secara resmi pada Senin 15 Agustus 2022. Dikatakan Putri Candrawati tak memenuhi syarat sebagai seseorang yang perlu dilindungi. Di sisi lain, barang bukti kunci CCTV di rumah Ferdy Sambo ternyata diambil Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Sebelum skenario terungkap, dia ikut aktif olah TKP.